Fun Run 5 km. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Paginya sudah mulai tidak semangat ya. Ini sisa-sisa capek tadi ya. Oke baik, mudah-mudahan hari ini selain sehatnya dapat, bahagianya dapat, mudah-mudahan juga informasinya dapat. Baik, pemirsa Jogja TV, hari ini kita akan berbicara banyak hal terkait dengan apa itu satukan langkah, satukan Nusantara, kesejahteraan untuk semua. Dan kita akan cari tahu sebenarnya ada transformasi program transmigrasi 5T seperti apa yang mulai disosialisasikan oleh pemerintah dan siap untuk diflorkan ke masyarakat. Selamat pagi, sekali lagi kita masuk dalam talk show transformasi program transmigrasi 5T. Ini adalah program transmigrasi yang kini hadir dengan wajah baru, bukan sekedar perpindahan penduduk, melainkan ini adalah merupakan strategi pemerataan pembangunan, kemudian pemberdayaan potensi lokal, dan yang pasti adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 pilar utama, mungkin saya akan spill dulu sedikit, tapi nanti lebih detailnya adalah dengan ketiga narasumber kami yang ada di studio kali ini. Karena studio kita berbeda hari ini, kita live dari area parkir timur, Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Nah, apa sih 5 pilar utama dalam transformasi program transmigrasi 5T? Yang pertama adalah transtuntas, yaitu tuntas lahan dan tuntas harapan. T yang kedua adalah transmigrasi lokal. Harapannya dari lokal bisa menuju ke global. Sementara untuk T yang ketiga adalah transmigrasi patriot, patriot berkarya, dan bangsa berjaya. Yang keempat adalah Transkarya Nusantara. Ini adalah kawasan berkarya dan harapannya nanti bisa Nusantara berdaya. T yang ketiga adalah trans gotong royong. Bagaimana kita membangun bersama dan sejahtera bersama, tidak sejahtera sendiri-sendiri. Melalui talk show ini kita akan mendengar langsung bagaimana program 5T menjadi solusi nyata. Untuk apa? Untuk pemerataan program pembangunan Indonesia, harapan kita semua. Saya akan sapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang sudah hadir. Di samping saya ada Bapak Dr. Sigit Mustofa Nuruddin STMM. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sugeng Enjang, matur nuwun sampun rawuh hari ini. Bapak langsung roaming Mbak, ngomong apa gitu. Ngerti wong saya orang Bantul. Oh gitu, berarti kita satu kabupaten. Jadi nggak roaming. Nggak roaming ya, baik. Matur nuwun Bapak sudah rawuh hari ini. Kita akan banyak cerita mungkin ya. Karena kalau kita tanya jawab kayak sidang skripsi itu nanti pada ngantuk Pak. Jadi mungkin ya itu Pak, nanti kita ngobrol aja itu 5T itu apa sebenarnya gitu ya. Baik, kemudian juga, nah ini dia nih yang menyelenggarakan acara hari ini. Ini adalah kerjasama dari Disnaker Trans dan juga Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Salah satu beliaulah yang berperan di sana. Bapak Arianto Wibowo SHM Hum selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, alhamdulillah. Terima kasih sudah akhirnya menggolkan acara ini dan bisa mengumpulkan banyak teman-teman untuk fun run. Iya, sama-sama. Baik, nah ini maksud fun run ini bukan berarti terus kita lari dari kenyataan ya. Justru kita lari untuk mencari kenyataan yang lebih baik gitu dengan transmigrasi. Ada aja nyambunginnya ya, soalnya saya mau ketemu sama Pak Warsito. Pak Warsito, selamat pagi Pak Warsito. Pagi Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya, sebentar saya mau tanya dulu Pak Warsito, ini seragam apa, boleh cerita? Asosiasi Aren Indonesia. Oh oke, Bapak ketuanya. Sudah Bidang edukasi dan literasi. Oke, jadi pas ya kalau menghadirkan Bapak ya. Siap untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat Indonesia. Baik, Bapak nanti cerita banyak ya Pak ya. Kenapa Bapak bisa menjadi transmigran sukses? Awal mulanya kenapa mau? Nah, tapi nanti Pak, sabar dulu. Karena pertanyaan pertama sudah saya simpan, yaitu untuk Bapak Sigit Mustofa. Wah, ini pertanyaan yang pertama untuk Bapak. Bapak tadi di awal saya sempat menyampaikan 5T. Terus terang saya cuma baca dan ngepek Pak. Jadi saya satu persatunya memang belum paham sekali. Mungkin juga masyarakat seperti itu. Nah, kalau terkait dengan filosofi utama Pak, sebenarnya arah kebijakan dari program transformasi transmigrasi 5T ini seperti apa? Baik, selamat siang kepada para pemirsa yang saya hormati. Mbak Vivi ya Mbak? Mbak Vira? Salah sedikit. Vivi, Vira. Bapak dan Ibu semua, para pemirsa, bahwa sekarang sedang digaungkan program transmigrasi atau transformasi transmigrasi. Sebenarnya kalau kita kembali ke awal sebentar atau back sebentar ke
regulasinya bahwa yang mendasari program transmigrasi itu adalah Undang-Undang 29 tahun 2009. Di situ disebutkan bahwa tujuan transmigrasi itu ada 3. Yang pertama, tujuan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan pemerataan pembangunan daerah. Jadi tadi yang pertama ditingkatkan kesejahteraannya, kemudian diratakan pemerataan pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 3 tujuan transmigrasi ini yang di dalam undang-undang itu sampai sekarang belum ada dan tidak dirubah. Jadi mulai dari undang-undang tahun dulu tahun 60-an, kemudian undang-undang tahun 71, undang-undang 97, undang-undang 2009, itu tidak ada perubahan 3 tujuan tadi. Dan ini sampai sekarang masih up to date. Untuk itu, untuk lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran transmigrasi memperbaharui konsep transmigrasi dengan istilah transformasi transmigrasi tadi. Yang 5 hal yang disebutkan Mbak Fira tadi. Yang pertama adalah transtuntas. Transtuntas ini adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan lahan transmigrasi agar transmigran sesuai dengan undang-undang itu mendapatkan haknya lahan, baik lahan pekarangan maupun lahan usaha dengan status hak milik. Oke. Dapat SHM. Jadi, ini yang pertama. Oke, jadi istilahnya begini, kalau seperti Pak Warsito datang ke daerah transmigrasi, dia akan dapat tanah yang itu milik dia. Iya. Jadi kayak Dapat kita nanti dikasih tanah sertifikat. gitu, Pak? Iya. Oke. Inilah hadirnya negara memberikan aset kepada masyarakat yang tidak memiliki aset, yang tadinya miskin kemudian tidak miskin lagi karena sudah diberikan aset kan dari negara. Inilah yang disebut dengan program reforma agraria. Distribusi aset negara kepada masyarakatnya. Jadi yang kebijakan yang sekarang untuk lahan pekarangan itu dengan status hak milik. Ya. Sedangkan transmigran itu kan dapat lahan pekarangan dan lahan usaha ya. Ya, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2, kebijakan mulai tahun 2025 ini nanti dengan model kepemilikan bersama. Yang lahan usaha. Ya, yang lahan usaha. Siap. Ini bedanya transformasi transmigrasi dengan transmigrasi reguler yang lalu gitu ya. Yang lalu semua hak milik SHM-nya 1 nih. Atas nama kepala keluarga saja, tetapi nanti untuk yang lahan usaha 1 dan 2 ini mulai tahun 2025 nanti diberikan dengan model kepemilikan bersama. Karena luas banget, Pak. Luasnya masih sama. Oh, masih sama. Jadi di lahan pekarangan itu kalau dulu 1/4 sekarang 0,1. Oh iya. Ya. Tetapi jumlah totalnya tetap sama 2 hektar gitu kan. Tetapi nanti kepemilikannya tidak dia pegang sertifikat satu-satu. Kenapa dibuat dengan model kepemilikan bersama agar tidak mudah diperjualbelikan. Oh iya. Nah, ini. Karena itu sering terjadi kan? Iya, betul. Ini banyak pengalaman yang kurang baik sebenarnya. Transmigran setelah mendapatkan SHM-nya, lahan pekarangan usahanya, kemudian dia jual. Ini kan sebenarnya secara aturan tidak boleh, gitu ya. Di dalam sertifikat transmigrasi tertulis di situ tidak boleh diperjualbelikan selama 15 tahun kalau di situ. Nah, ini tadi yang transtuntas. Ini menyelesaikan masalah-masalah lahan agar transmigran nanti begitu penempatan sudah dapat nanti SHM dalam jangka pembinaan. Itu dulu atau lanjut terus? Oke, yang T1 dulu ya. Nanti yang T yang kedua sabar dulu ya. Saya pengen nanya juga sama Bapak Kepala Dinas gitu. Kalau sejauh ini dari kementerian sudah menyampaikan ada sosialisasi terkait dengan transformasi transmigrasi. Jadi ada transmigrasi yang lama atau konvensional kalau orang bilang ini yang bertransformasi. Nah, kalau dari dinas sendiri Bapak, apa sih sebenarnya peran dari dinas sendiri untuk mendukung kebijakan transformasi transmigrasi 5T. Ini banyak T-nya jadi saya harus pelan-pelan Pak bicaranya. Ya, terima kasih Mbak Vina. Jadi dari beberapa, sebenarnya tadi 5T itu diberikan kesempatan kepada beliau untuk menyebutkan T itu ada semua berapa ya. Ada 5 tadi karena ada beberapa kriteria. Nah kita peran dari Dinas Tenaga Kerja, khususnya di pemerintah daerah, ini sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi-inovasi yang
dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. Oke. Karena adalah beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Kementerian Transmigrasi adalah salah satunya adalah memberikan peluang-peluang dan inovasi yang beda dari yang lalu. Karena Program tadi lalu. Juga sudah disebutkan, disampaikan Pak Dirjen bahwa yang lalu tuh pasti banyak permasalahan-permasalahan. Ya, ya. Itu baru tuntas ya dari transmigrasi tuntas. Nah kita dari peran Disnakertran adalah akan mendorong terus kepada masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta untuk ayo toh pada lihat inilah. Transmigrasi itu seperti ini, tidak seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Betul. Jadi dalam katanya ini mungkin mohon maaf Pak Dirjen, ini kita sampaikan dari Dinas Tenaga Kerja akan sangat memberikan support itu terkait dengan T yang lain. Oh, oke. Ya, tadi itu baru tuntas lahannya aja baru ya. tuntas ya. Oke. T yang lain tuh T yang nomor berapa Pak? Kita transmigrasi untuk yang patriot. Oh oke, mungkin bisa sekalian diceritakan itu Pak untuk T yang ke transmigrasi patriot kalau nggak salah T yang keempat deh. Ya. Sok Jadi, tahu loh saya. transmigrasi yang ketiga. ya ketiga. Patriot itu adalah memberikan peran kepada kaula muda untuk bisa berkontribusi dalam katanya untuk pengembangan kawasan di wilayah transmigrasi. Jadi kita akan mendorong kepada masyarakat di daerah Yogyakarta khususnya dari kaula muda. Alhamdulillah ini yang hadir mengikuti transmigrasi di Pantran ini juga banyak dari kaula muda. Kesempatan-kesempatan itu untuk kita akan kita dorong dan tentu saja dengan adanya fasilitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kita ada lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, itu sangat peluang-peluang yang sangat memberikan kesempatan sebenarnya. Cuma kalau sekarang ditanya kita melalui tanpa ada sosialisasi seperti ini pasti ditanya mau ikut transmigrasi enggak? Oh pindahan penduduk ya pasti enggak mau penempatan jadi pindah daerah itu pasti enggak mau. Tapi dengan adanya peluang-peluang 5T inovasi dari Kementerian Transmigrasi yang nantinya kita akan memberikan semangat, memberikan bekal-bekal pelatihan-pelatihan, bekal-bekal itu untuk kepada para kaula muda di DIY untuk bisa berkontribusi di sini nanti. Jadi sasaran untuk transmigrasi patriot ini memang anak-anak muda ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya kaula muda itu sangat. Oke, kemudian program yang real dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk teman-teman yang generasi ini, generasi Z ini ya, Gen Z ini, apa Pak yang sudah dilakukan dan yang ke depan akan dilakukan terkait dengan transmigrasi patriot? Terkait dengan transmigrasi patriot, kita sudah baru langkah sosialisasi dulu. Siap. Langkah sosialisasi dan nanti untuk ke depannya kita akan juga bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kesempatan-kesempatan itu tadi. Jadi sampai sejauh ini kita baru melakukan sosialisasi untuk 5T itu. Dan juga nanti mungkin bisa kerjasama dengan kampus-kampus kali ya Pak ya, supaya bisa masuk edukasinya ke sana. Betul. Gitu kan? Artinya supaya masyarakat terutama generasi muda nih transmigrasi sudah langsung balik arah gitu kan. Betul ya itu. Nah, apakah ada syarat-syarat khusus misalnya untuk anak-anak muda endingnya untuk ke transmigrasi patriot nih Pak, dia harus lulus dulu sekolah atau dia bisa sambil melanjutkan sekolah atau seperti apa Pak? Untuk nanti syarat-syaratnya biar nanti Pak Dirjen bisa melanjutkan. Baik. Berarti saya harus mewawancarai generasi muda yang pada zamannya ikut transmigrasi. Cuman sekarang beliau sudah menjadi generasi senior. Wah, nuwun sewu Pak Warsito. Pak Warsito boleh cerita dulu Pak Warsito pada awal mulanya dulu. Orang berpikir terkait dengan transmigrasi pasti perpindahan penduduk selesai begitu ya. Nah, waktu itu Pak Warsito punya keinginan itu karena didorong keluarga, memang keinginan secara pribadi atau iming-iming dari pemerintah ini menggiurkan. Gimana Pak? Gini, kebetulan saya emang lahir dari keluarga yang nggak punya dan saya sekolah cuma tamatan SD, orang tua tidak bisa menyekolahkan sampai tingkat yang lebih tinggi. Terus saya kerjanya ya serabutan lah kerja ini. Nah, terus saya berpikir kalau saya begini terus mau jadi apa gitu kan. Nah, kebetulan ada informasi tentang transmigrasi.
Saya cari informasi di Dinas Transmigrasi, akhirnya saya ingin mendaftar. Itu Waktu tahun berapa, Nuwun Sewu? Ya, Tahun berapa, Pak? Tahun 85, Bu. Oke, 85 loh. Iya, waktu itu saya masih remaja. Oke. Kebetulan waktu saya daftar harus nikah dulu. Waduh, siapa yang beruntung ya? Kebetulan saya nggak mau karena apa ya, saya belum jelas gitu kan. Akhirnya, tapi saya tetap bertekad saya akan ikut transmigrasi dan saya tidak akan pulang sebelum berhasil. Oke. Akhirnya kebetulan ada informasi di Jakarta ada Trans-Inti, Trans-Inti. khusus Lajangan. Oke, Ya. khusus bujang ya. Khusus bujang. Bapak Nuwun Sewu usia berapa waktu itu? Waktu itu usia 21 lah. 21 tahun, oke baik. Kemudian Pak, setelah itu Bapak ikut? Kemudian saya daftar di Jakarta, Ya. alhamdulillah dikirim ke Provinsi Riau, Ya. tepatnya di Kabupaten Kampar. Oke. Dan karena saya lahir di Demangan, Jalan Adi Sucipto, Jogja, Ya. karena tinggal di kota, sampai sana pun saya bingung, ini mau, kalau zaman dulu, saya kan ngajak kawan-kawan, Iya. kue yuk transmigrasi kok dibuang neng hutan di Pengan Macan, kue malahan kan. Agak semangat agak berkurang, saya tetap nekat. Oke. Akhirnya alhamdulillah di transmigrasi sambil pokoknya saya udah punya tekad tidak akan pulang sebelum berhasil. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Warsito. Pantang pulang sebelum berhasil. Lalu Pak? Akhirnya alhamdulillah juga kebetulan dari waktu itu kita ditempatkan di Tran Umum. Tran Umum itu khusus untuk tanaman pangan. Oh, oke. Tapi karena nggak berhasil dan banyak yang kabur, Ya. bahkan dijual-jual tuh Ya, rumah. ya. Akhirnya pemerintah dengan itu istilahnya mengizinkan untuk menanam tanaman perkebunan. Oke. Akhirnya kami sepakat untuk menanam sawit dengan karet. Sawit dan Dengan karet. karetnya, Oke. alhamdulillah. Oke. Setelah berhasil, ekonomi berubah total, Pak. Itu Bapak dengan berapa orang di sana menggarap sawit dan karet? Banyak, kalau rombongan saya dari Jakarta dulu yang Lajangan itu ada 15 kakak, Oke. yang Berumah keluarga berumah tangga itu ada 50 kakak yang dari DKI. Oh, oke. Mm-mm. J. Yang dari Kemudian? Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada juga. Akhirnya dengan hasil sawit kami bisa, bahkan anak saya kuliah di Jogja semua. Luar biasa. Ini kisah sukses bener ini ya. Jadi kawan-kawan saya yang waktu saya ajak dulu pada ngenyek, Iya, karena takut dimakan macan tadi ya dimakan Pak ya. macan. Iya. Akhirnya terus dia bertahan di Jogja, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi becak, Oke. ada yang ini akhirnya tidak bisa menguliakan anaknya. Oke. Nah, Baik. alhamdulillah. Nah, terus setelah jadi petani aren, karena kami petani sawit, Iya. saya banyak dapat informasi bahwa sawit itu merusak lingkungan. Oke. Nah, akhirnya saya mencari tanaman alternatif apa yang hasilnya melebihi sawit dan ramah lingkungan. Oke. Akhirnya kami mengadakan penelitian Ya. dari Sumatera Utara sampai Aceh. Ya. Ternyata ada tanaman yang luar biasa, yaitu tanaman aren. Nah, switch nih Bapak dari Ya. sawit ke aren nih. Ya. Nuwun Sewu, dari mulai Bapak buka lahan, Bapak mengerjakan itu sampai akhirnya Bapak menyatakan saya sukses dan saya bisa membalik perekonomian berapa lama Pak waktunya? Kalau dulu saya 15 tahun baru berhasil, Bu. Oke. Karena belum punya pengalaman. Tapi saya sekarang dengan pengalaman saya, Yes. saya punya kiat-kiat kalau dijalankan dengan benar 5 tahun sudah sukses. Woi, pengen tahu kan anak-anak muda kan? Nanti sabar dulu, disimpan dulu Pak kiat-kiatnya Pak ya. Bapak tuh 15 tahun jalan sendiri loh. Nah kalau sekarang program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Transmigrasi, pastinya tidak akan selama itu. Karena mereka juga akan dibekali. Leres deh Pak Dirjen deh. Nah Betul. ini menyambung ke 5T berikutnya Bapak. Kan mereka yang datang ke tempat transmigrasi yang baru ini, tidak mungkin akan dilepas begitu saja. Mereka akan dibekali macam-macam ya Pak. Ya, terkait dengan 5T yang lain Pak, mungkin ada korelasinya dengan pembekalan. Baik, mungkin kalau sesuai urutan kan tadi Transtuntas, Ya. kemudian T kedua kan Translokal. Ya. Saya langsung T ketiga, tadi nyambung Pak Kadis, Patriot ya, Pak? Transpatriot. Siap. Ini mumpung masih ada belum pulang sebagian ya. Iya. Jadi transmigrasi patriot ini adalah upaya kita pemerintah untuk mendistribusikan SDM unggul ke kawasan-kawasan transmigrasi. Oke. Tujuannya apa? Kok SDM unggul harus didistribusikan ke kawasan-kawasan transmigrasi? Jadi kawasan transmigrasi ini ibaratnya menyimpan potensi yang belum
bisa diungkap, gitu kan? Kalau istilahnya Pak Menteri selalu disebutkan, sebenarnya harus dicari emas-emas yang ada di kawasan transmigrasi itu. Nah, yang bisa mencarinya adalah SDM unggul itu yang pendidikannya bagus, yang bisa ada skill, keterampilan, dan seterusnya. Untuk itu mulai tahun 2025 ini, Kementerian Transmigrasi mendistribusikan SDM unggul. Kita kerjasama dengan 8 perguruan tinggi, dari Jogja ada dari Gajah Mada, kemudian dari Undip, kemudian kalau di Jawa Timur ada ITS, kemudian juga dengan Universitas Indonesia, dengan ITB, kemudian dengan IPB, kemudian dengan UNPAD. Ya. Ini kerjasama ini kita ada 2000 tim ekspedisi Patriot namanya. Ya, ini karena tahun depan ada Patriotnya, sekarang ada tim ekspedisinya dulu. Kita sebar ke 154 kawasan transmigrasi. Ini adalah ditugaskan untuk melakukan pemetaan potensi dan seterusnya ini. Nah, kemudian tahun depan kita merencanakan untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik, masih anak-anak muda ini. Beasiswa nanti kuliahnya di 8 perguruan tinggi tadi, Mbak. Yang sudah siap tadi. Ada Gajah Mada, terserah nanti yang adik-adik kita ini mendaftarkan ke perguruan tinggi yang terbagus tadi. Menurut dia ada 8 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Tetapi yang untuk tahun 2025 masih S2. Jadi yang akan kuliah S2, jadi lulusan S1, lalu lulusan S1 yang pengen sekolah S2, kuliah S2 ke 8 perguruan tinggi, nanti terdaftar di perguruan tinggi negeri tadi, tetapi kuliahnya di kawasan transmigrasi. Dan dibiayai? Dan dibiayai, diberikan uang biaya hidup ya, living cost-nya juga, kemudian disiapkan tempat yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi. Ini akan memberikan dampak kepada kawasan transmigrasi seperti halnya tadi. Dia harus melihat potensinya, meneliti kondisinya, bagaimana dia mengembangkan. Sehingga transmigrasi ke depan bisa menciptakan CEO baru. Luar biasa. Jadi kawasan transmigrasi nanti harapkan kan tidak sekedar pertanian saja, tetapi industri yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi itu bisa ditemukan oleh para SDM unggul tadi. Jadi totally difference dengan apa yang Pak Warsito jalani waktu itu ya, Pak? Ya, jadi ini mungkin agak berbeda. Ya. Jadi selalu disampaikan bahwa transmigrasi tidak hanya sekedar memindahkan penduduk, tetapi bagaimana bisa menciptakan pusat-pusat ekonomi yang ada di Indonesia ini. Baik, itu untuk anak mudanya. Ya, Mbak. Jadi ada 1000 nanti rencananya tahun depan kita akan berikan kesempatan. Beasiswanya ya kan, beasiswa kan gratis semua ya. Gratis, mendapatkan living cost, terus kemudian nanti ditempatkan di kawasan transmigrasi. Dia akan tercatat sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi. Nah, setelah selesai itu Pak? Setelah selesai itu diberikan kewajiban untuk menetap di kawasan transmigrasi. Ini masih digodok oleh Pak Menteri antara setengah tahun sampai 1 tahun saja. Itu dengan hak kepemilikan tanahnya apakah? Oh enggak, nanti dia tetap tinggal di kawasan transmigrasi, belum dia sebagai transmigran. Oh baik. Jadi kan ini patriot nih, patriot muda. Ya. Berarti dia yang ekspedisinya dia yang melihat seperti. Jadi biar tidak salah persepsi seperti yang dulu-dulu begitu ya. Jadi ini berbeda nih. Jadi bukan begitu nanti didatangkan ke sana kemudian dapat 2 hektar dan seterusnya, bukan. Langsung suruh garap enggak ya? Kalau ini nanti dia didatang di kawasan transmigrasi, kita siapkan nanti kampus lapangan namanya. Tahun ini saya bangun kampus lapangan di Batam. Jadi lokasinya nanti tahun depan rencananya itu di Batam. Ini namanya di Barelang sana, kawasan transmigrasi namanya. Batam Rempang Galang, kawasannya di Rempang. Kemudian di Merauke. Kemudian di Sulawesi Barat. Kemudian ada di Sumba Timur. Dan di Nusa Tenggara Barat. Baik, ini 5 tempat rencana, yang nantinya. Kalau rencana di 5 lokasi kita bangun kampus lapangan. Kayak misal di Sumba Timur itu kita bangun kampus lapangannya di samping pabrik gula. Jadi kawasan transmigrasi ini ada pabrik gulanya. Kemudian di sampingnya ini kita bangun mes patriot. Nah, nanti mereka setiap hari meneliti
tebu yang ada di sana, komunitas dan seterusnya. Nanti mereka akan jadi ahli-ahli di bidang pertanian. Kemudian juga kalau di Batam itu industrinya kan sana maritim ya Pak. Maritim, nanti juga jurusannya bisa teknik perkapalan, kemudian teknik industri dan seterusnya. Ini sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah. Di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu di kawasan yang biasa dipakai sirkuit itu. Nanti di dekat-dekat potensi sana, potensinya wisata dan seterusnya. Jadi itulah gambaran-gambaran transmigrasi Patriot ke depan. Baik, jadi kalau sepemahaman saya yang Bapak cerita tadi, artinya kita kirimkan dulu tenaga ahlinya, kita siapkan dulu tempatnya, next tahun depannya baru kita kirimkan siapa yang ingin bertransmigrasi. Enak tuh Pak, nggak perlu di sana terus garap lahan yang luas, Bapak sudah garap lahan ternyata kok masih membahayakan ya untuk amdalnya, Bapak ganti lagi, kalau besok udah enggak, udah enak sudah disiapin, kurang baik apa loh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Kementerian Transmigrasi dengan transformasinya. Oke, sekarang Dinas Tenaga Kerja, nah Bapak kalau inovasinya apa Pak untuk bisa mempersiapkan calon-calon SDM yang unggul yang untuk bisa dikirimkan, itu persiapan dari Dinas Tenaga Kerja seperti apa supaya dia bisa berdaya saing, dia bisa adaptif begitu? Tadi sempat saya sampaikan juga di depan beberapa hal kaitannya apa yang akan kita lakukan, mungkin terkait dengan inovasi, dengan pengembangan atau transformasi transmigrasi 5T ini, khususnya kaitannya dengan penyiapan, kita adalah akan menyiapkan tenaga-tenaga tersebut. Jadi kita akan melakukan pre-trans training. Jadi para calon-calon yang akan memberikan kontribusinya di Transpatriot tersebut akan kita berikan pelatihan-pelatihan yang nanti disesuaikan dengan yang sudah dilakukan dengan tim ekspedisi Patriot tadi. Baik, ini calon transmigrannya ya berarti ya Pak ya? Iya, salah satunya calon transmigrannya itu nanti pemetaan itu apa saja sih nanti yang sudah ada di sana yang akan berpotensi untuk bisa dikembangkan apa saja kita akan latih melalui unit pelaksana teknis daerah, unit pelaksana teknis di tempat kita yaitu BLKPPDY akan kita latih seperti contohnya mengenai pertanian modern, pengolahan makanan maupun manajemen atau digital marketing akan kita latih di sana. Akan kita sesuaikan dengan hasil. Inovasi itu dan juga kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang nantinya sekarang kalau terkait dengan transmigrasi itu biasanya kalau sudah sampai di sana terus lost contact, susah dihubungi. Nah kita akan menjalin dengan stakeholder untuk bisa ada jejaring yang kita bisa berkomunikasi. Permasalahan-permasalahan itu bisa akan kita lakukan, jangan sebatas selama ini yang kita dapat dan kita terima adalah adanya surat permasalahan. Nah, sebelum sampai permasalahan itu terlalu melebar, kita bisa saling berkomunikasi melalui jejaring-jejaring yang jadi posisi beliau-beliau nanti akan di sana, kita bisa melakukan komunikasi langsung penyelesaian masalahnya. Artinya ada evaluasi, meskipun evaluasinya dalam jangka jarak jauh begitu ya. Jadi kita ada diskusi kira-kira di sana seperti apa begitu. Nah, tinggal nanti akan seperti apa komunikasinya. Nah, kalau yang sekarang yang sudah dilakukan karena ini memang masih sosialisasi ya Pak ya. Tantangannya apa sih Pak sosialisasi ini khususnya kepada generasi muda? Tantangan salah satunya itu tadi untuk menghilangkan mindset yang namanya transmigrasi, pemindahan penduduk, pindah atau keluar dari tempat kelahiran, kita merubah mindset yang selama ini kaula muda merasa pada posisi nyaman. Iya, susah keluar dari zona nyaman ya. Betul, iya, zona nyaman. Padahal kan seperti yang disampaikan Pak Warsito, ternyata di sana banyak peluang-peluang. Betul. Peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Kalau itu tergantung dari mindset masing-masing sih. Akan berkembang, akan sukses atau tidak. Alhamdulillah Pak Warsito berjalan terus untuk bisa berkembang dan terutama untuk kesejahteraan. Siap, iya. Jadi kalau dari ceritanya Pak Warsito dan informasi dari Bapak Kepala Dinas, intinya kita harus konsisten begitu. Benar ya Pak Warsito ya? Pak Warsito termasuk konsisten loh, setahun, 2 tahun, 3 tahun kok belum ya cari lagi. Tapi tenang, jenengan gak akan seperti beliau, terus nanti metani satu-satu ya Pak ya. Ini transmigran sekarang enak-enak loh Pak. Iya.
Saya kalau boleh ikut tren lagi saya. Jangan, Bapak sudah sukses. Bapak kalau tadi sudah bercerita, saya butuh sampai 15 tahun akhirnya saya bisa mengembalikan perekonomian menjadi lebih baik begitu ya. Sampai akhirnya Bapak berpikiran untuk ke AREN sampai menjadi ketua asosiasinya. Nah kalau tadi Bapak sampaikan tidak perlu 15 tahun, 5 tahun aja cukup. Trik and triknya boleh Pak disampaikan kepada generasi muda sekarang supaya mereka semangat gitu Pak. Ya. Ini saya sampaikan ke adik-adik generasi muda, ini peluang yang sangat luar biasa, ya. Apalagi program transformasi transmigrasi yang sekarang ini, waduh, saya kalau boleh saya ikut transmigrasi lagi, mau dijodohkan nggak apa-apa, saya ikut lagi saya. Karena dengan pengalaman saya punya kiat-kiat bagaimana cepat sukses. Oke. Nah, sekarang gini, saya sudah mencoba lokasi rumah, lokasi untuk tanah yang untuk perumahan, itu kalau kita kelola dengan baik, kita tanam dengan baik, itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Oke. Nah, nanti lahan 1, lahan 2, itu nanti bisa ditanam, kita tengok di kondisi di setempat itu apa yang mudah lagi ngetren. Nah, dan aren itu bisa ditanam di mana aja. Ya. Dan dia bisa tumpang sari dengan apa aja. Makanya yang lahan 1, 2 itu nggak usah dipagar aja tanah aren, yang lahan 1,3/4 hektar itu sudah sekitar 300 batang bisa. Nah, itu bisa nanti di tengahnya bisa ditanam kopi, bisa ditanam yang lain-lain. Ini buat pagernya aja pakai aren itu ya. Pagernya aren. Itu berapa batang Pak tadi Pak? Bisa 300. Kalau dikonversikan ke rupiah berapa? Biasanya kalau anak muda tuh taunya rupiahnya ini Pak. yang di Pekanbaru yang sudah berhasil, Iya. itu ternyata yang sekarang ini, Iya. itu dibanding sawit, Iya. 1 batang aren itu hasilnya sama dengan 2 hektar sawit. Tertarik nggak guys? Jadi 1 batang aren Iya. itu bisa buat rata-rata per hari itu rata-rata 10 liter air niranya. Oke. Ada juga yang 20, 30, Siap. bahkan di Medan tuh ada yang 60 liter per hari. Oke. Tapi ada juga yang cuma 2 liter, 5 liter ada juga. Kita buat rata-rata 10 liter aja. Siap. Harga legen kalau di sini itu di kebun 15.000 per liter. Per liternya. Nah, kalau 15 kali 10 sudah 150.000 per batang per hari. Nah, kalau sebulan 4.500.000 per batang per bulan. Itu 1 batang. Ya. Kalau punya 10 batang, 45 juta per bulan per batang. Kalau punya 100 batang, wah susah hitungnya itu. Saking banyaknya nolnya Pak ya. Iya. Terus belum kalau kita tumpang sari dengan kopi tadi itu. Ya. Banyak di Medan itu dengan kopi. Kopi itu 1 hektar, itu rata-rata yang saya langsung terjun ke sana, itu 12 juta per bulan dengan 1 hektar kopi itu. Oke. Jadi kalau di Tapanuli Selatan saya pernah menginap di sana di tempat itu tumpang sari dengan kopi dengan aren. Itu dia berangkat pagi. Iya. Itu dia deres dulu. Iya. Nah, setelah deres langsung dia direbus di situ. Oke, sebentar. Guys, deres ngerti nggak? Deres itu apa ya namanya ya? Anak muda. Tahu lah ya. Setelah selesai deres sambil direbus di kebun itu, sambil ditinggal untuk metik kopi. Oke. Nah, nanti pulang sore itu udah membawa gula. Oke. Jadi membawa gula ada yang kurang lebih kadang-kadang 5 kilo, kadang-kadang 6 kilo 1 hektar tadi itu. Bawa pulang. Jadi kalau 5 kilo aja harga gula aren kalau di sana kurang lebih 30.000 yang asli. Itu udah kalau 5 kilo 150.000 per hari. Oke. Belum kopi ini per bulan kurang lebih 12 juta. Udah berapa itu? Wis mulai ngiler belum nih? Nanti programnya nanti dulu nih, sosialisasi dulu, sabar ya. Oke, baik Bapak. Kalau terkait dengan yang satu ini memang apalagi dikonversikan dengan rupiah, mereka baru oh iya ya ternyata ya. Jadi pemikirannya jadi terbuka begitu. Bapak, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrolnya. Saya kepengen membuka pertanyaan dulu. Saya pengen buka beberapa teman-teman yang ingin juga bertanya terkait dengan tema kali ini, transformasi transmigrasi 5T. Monggo silakan, siapakah yang mau bertanya? Oke, silakan maju. Boleh minjem mic-nya teman-teman? Iya, mic-nya ada di manakah? Ini sudah sampai depan ini mau bertanya. Oke, mau langsung di atas juga nggak apa-apa. Boleh nggak? Langsung naik aja, beliau sudah sampai di atas nih. Oke, mic-nya ada di sana Mas.
Siap, ini generasi muda kayaknya sudah mulai tertarik ini ya. Tertarik mau daftar, mau ikutan. Saya sudah lulus S1, saya pengen S2. Kira-kira gimana supaya saya bisa menjadi tim patriot nantinya? Monggo silahkan. Dengan siapa? Iya. Terima kasih, nama saya Riris. Mbak Riris, monggo. Ya, saya bertanya untuk Bapak Sarwoto atau siapa? Yang mana Pak? Pak Warsito. Pak Warsito, ya. Mau bertanya, kendalanya apa kemarin pas transmigrasi sampai teman-teman pada kabur, itu tantangannya apa sebenarnya untuk Bapak Badan Transmigrasi? Mau bertanya, untuk transmigrasi itu apakah ada waktu berapa tahun atau jadi warga situ? Kemudian untuk transmigrasi itu apakah menciptakan masyarakat sendiri yang beda dengan masyarakat sekitar dengan fasilitas sendiri atau gabung dengan masyarakat sekitar? Kemudian apakah ada fasilitas keamanan dan juga untuk pembimbingan mental para transmigran? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Detail banget ini, kayaknya sebentar berangkat tahun depan ini. Oke, lanjut yang satu sekalian supaya nanti kita bisa jawab juga bersamaan. Ya, saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau kita masih punya waktu kita buka lagi kesempatan untuk bertanya. Monggo, dengan siapa? Tes. Mohon izin Bapak Dirjen, perkenalkan saya Dewa. Saya izin bertanya Pak, bagaimana kementerian menjamin program transmigrasi ini tidak memicu konflik agraria dan kesejahteraan sosial yang baru? Serta apa indikator keberhasilan yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang merata, bukan sebagai alat pemerataan penduduk? Hal ini berdasar dari keresahan pribadi Pak, karena di daerah saya, lebih tepatnya di desa saya, ada program transmigrasi yang diprogramkan Pak. Dan apakah dengan adanya program baru yang telah dicanangkan tersebut, dapat memicu perubahan dan program yang dari sebelumnya gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Satu lagi atau 2 dulu supaya dijawab? Oke, baik, 2 dulu ya. Iya, nanti kalau terlalu banyak yang pusing hostnya. Oke, baik. Yang pertama dulu saya ke Pak Warsito dulu supaya nanti Pak Dirjen bisa menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Pak Warsito, kendala transmigrasi pada saat panjenengan dulu ke sana apa Pak? Jadi kendalanya waktu itu emang kan saya tinggal di kota, nggak pernah lihat hutan. Tiba-tiba ditaruh di tengah hutan, akhirnya juga bingung. Saya nggak biasa nyangkul, nggak biasa numbang payu. Akhirnya karena karena semangat saya dan saya juga malu kalau mau untuk pulang kalau nggak berhasil. Akhirnya saya bertekad, wes nyangkul, kita tanam tanaman berbagai macam tanaman. Dan di samping itu juga kita sambil mencari alternatif kegiatan yang lain. Akhirnya alhamdulillah kendala-kendala itu bisa saya atasi. Terus kebetulan kawan-kawan yang enggak betah karena yang biasa rata-rata yang enggak betah itu yang dari Jakarta, dari Jogja, yang dari kotanya juga, yang dari kota kebanyakan. Tapi karena tekad saya sudah ini, akhirnya saya tetap bertahan, saya ingin berusaha sampai sukses. Jadi kendalanya tadi itu aja, jadi kita bagaimana kita mengolah lahan waktu itu. Kita kan waktu itu kalau yang sekarang enak, kita sudah diarahkan, sudah carikan bapak angkat, sudah dicarikan Ada keluarga di sana keluarga, gitu ya? Ya. Ada keluarga di sana yang bisa dijadikan keluarga baru gitu ya? Iya, iya. Terus kebetulan 1 tahun di sana, saya dapat jodoh di sana. Oh ya, saya tahu kenapa Bapak tidak mau nikah dulu. Enggak, tapi sama-sama Tran, dari anak Tran. Oh iya Pak. Ya. Iya, Pak. Alhamdulillah sampai akhirnya anak saya bisa berhasil semua, selesai kuliah semua, udah bekerja semua. Sekarang tinggal saya udah bebas kemana aja. Saya lagi mengembangkan tanaman aren. Walaupun
di asosiasi AREN saya nggak sukses di bidang ekonomi, tapi mudah-mudahan dengan sosialisasi, dengan edukasi ke masyarakat, nanti masyarakat yang sukses, saya nggak sukses nggak apa-apa. Waduh, yang penting ilmunya dibagi Bapak ya. Artinya kendalanya adalah adaptasi. Adaptasinya yang agak susah, begitu. Kemudian sekaligus Pak Dirjen, ini ada 2 pertanyaan dari Mbak Riris dan juga Mas Dewa. Satu, apakah ada waktu dan menetap di sana? Monggo silahkan. Ya, untuk Mbak Riris dulu, apakah ada waktu menetapnya? Ya, baik. Yang pertama dulu Mbak Riris ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundangan, sebenarnya penempatan transmigrasi di tahun pertama itu kemudian langsung dilakukan pembinaan kepada masyarakat transmigrasi itu selama 5 tahun. Jadi di tahun pertama diberikan layanan satu pangan, karena mereka pasti belum bisa menanam, begitu nanam langsung berhasil kan enggak. Ya. Nah itulah diberikan layanan satu pangan selama 1 tahun untuk yang di lahan kering dan 18 bulan untuk yang di lahan basah. Satu pangan itu ya ada beras, kemudian non berasnya itu ya ada lauk pauk, ada minyak, ada dan seterusnya. Ada jumlahnya itu lebih dari 20 jenis gitu. Ini diberikan semua. Kemudian juga pada saat berangkat diberikan perbekalan. Perbekalan ini ada alat-alat pertanian, kemudian ada perlengkapan baju, kemudian bibit, pupuk dan seterusnya. Itu diberikan. Jadi artinya sebenarnya investasi pemerintah kepada masyarakatnya ini cukup besar. Karena di total itu kami telah mencoba mentotal, itu satu kepala keluarga itu bisa maksimal mencapai 400 juta Mbak. Ya. Oke, itu untuk biaya hidupnya awal waktu transmigran ya? Ini transmigran. semua termasuk tadi menghitung bangun rumah, bangun dan seterusnya, itu kita total itu gitu ya. Kemudian tadi ya, jadi pembinaannya selama 5 tahun, betul bahwa transmigrasi ini nanti kalau satuan kan konsep ruangnya itu adalah satuan permukiman transmigrasi, ini berada di bagian dari desa. Gitu ya. Jadi katakanlah satu desa kemudian masih ada space lahan, itulah nanti dibangun permukiman transmigrasi. Kalau permukiman transmigrasinya besar, banyak kepala keluarganya, katakanlah 500 lebih, itu nanti menjadi desa tersendiri. Tetapi kalau kurang dari 500, itu nanti menyatu dengan desa yang ada. Sehingga pembinaannya pun itu tidak eksklusif, tetapi inklusif. Nanti membinanya ini transmigran dan juga masyarakat transmigrasi. Jadi beda, transmigran adalah yang dipindahkan, yang katakan dari daerah asal, tetapi masyarakat transmigrasi adalah masyarakat yang ada di sekitarnya juga dilakukan pembinaan secara inklusif. Tadi dapat bantuan dan seterusnya sama, dapat bantuannya. Jadi nanti menyatu dengan masyarakat yang ada di situ, jadi tidak eksklusif gitu ya. Itu satu. Kemudian tadi juga pembinaannya itu macam-macam. Pembinaan ada usaha ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat, juga mental spiritual. Itu bisa dilihat apa? Kita begitu penempatan transmigrasi, fasilitas kita siapkan semua. Yang jelas ada jalan, ada fasilitas umum itu, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, mental spiritual itu nanti kita kalau yang mayoritasnya muslim ada masjid, ada musola gitu ya Mbak. Kemudian nanti ada puskesmas pembantu istilahnya untuk fasilitas kesehatan. Juga fasilitas sosial seperti ruang untuk pertemuan itu ya biasanya balai desa dan seterusnya. Itu jadi itu kita juga berikan. Artinya untuk fasilitas keamanan juga sudah disiapkan. Ya, fasilitas keamanan ini adalah juga swasembadanya masyarakat. Nanti ada pembinaan seskamling dan seterusnya. Baik. Kemudian yang Mas Dewa ya tentang konflik sosial atau agraria. Tadi memastikan tidak terjadi konflik sosial khususnya di bidang agraria. Betul. Ini makanya betul tadi dengan program yang pertama Transtuntas kita pada saat akan memberangkatkan atau membangun permukiman transmigrasi, persyaratannya lokasinya harus memenuhi kriteria clear and clean. Dan memenuhi layak huni, layak usaha, layak berkembang. Jadi lahannya clear itu apa? Lahannya jelas. Clean, bebas dari permasalahan pertanahan. Kalau masih ada masalah tanah, kita tidak akan bangun permukiman transmigrasi. Itulah ya yang terkait dengan permasalahan hukumnya. Yang kedua, kemudian, apakah bisa memastikan ada pemerataan pembangunan bukan pemerataan penduduk? Ya. Jadi kalau bicara pemerataan pembangunan itu sudah sesuai dengan tujuan yang kedua tadi. Jadi dengan adanya
masyarakat SDM tadi yang unggul yang kita tempatkan ke permukiman-permukiman transmigrasi dan juga ada investasi ke kawasan-kawasan transmigrasi, otomatis nanti pemerataan pembangunan akan berjalan. Ini indikator-indikator keberhasilannya, kita sudah punya KPI-nya, sudah jelas namanya indeks perkembangan kawasan transmigrasi. Kalau dulu sekarang indeks transformasi kawasan transmigrasi. KPI-nya kita ada. Baik, siap ya, sudah terjawab mudah-mudahan. Satu lagi, ternyata kita tinggal punya waktu kurang lebih 13 menit. Monggo silakan teman-teman yang ada di floor dengan audiens, bisa diarahkan mic-nya ke siapa, monggo. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bayu Syafi'i dari Kulon Progo. Izin bertanya Pak Dirjen, soal apa ya? Bagaimana syarat mendaftar sebagai transmigran? Apakah langsung ke dinas atau menunggu dulu mau diarahkan kemana? Ya. Apakah mendaftarnya secara person atau harus lingkup suatu daerah? Ya mungkin itu saja dari saya. Ya, matur nuwun. Oh berarti satu lagi masih cukup. Pertanyaannya satu. Satu lagi, monggo silahkan. Bisa diarah, itu yang di belakang sudah angkat tangan dari tadi. Ya yang di belakang sendiri, monggo. Silakan yang di belakang. Iya. Mas yang di belakang. Iya, iya panjenengan. Tadi angkat tangannya sudah mantep banget gitu ya. Oke. Ini syaratnya berarti syarat transmigran ya. Yang mau transmigrasi kan ya. Bukan yang patriot bukan ya. Oke, bukan yang dapat beasiswa. Monggo silakan Mas, dengan siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Ogi Putra. Saya berasal dari luar Pulau Jawa, dari Provinsi Jambi. Dan saya baru menetap di Jogja itu 3 bulan. Dan itu saya sedang menempuh studi di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan di sini Bapak, dahulu pada saat saya di provinsi asal saya itu merupakan remaja yang aktif ya, bisa dikatakan saya juga freelance sebagai MC. Nah, seketika sampai di sini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, mungkin itu program transmigrasi yang dilaksanakan dan diprogramkan. Dan di sini kita bisa beralih sedikit ke lapangan langsung ya. Ke lapangan langsung, seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya Indonesia itu angka penganggurannya sangat tinggi. Iya. Langsung ke pertanyaannya Mas Oki. Maaf. Di sini pertanyaannya, maaf Ibu. Iya. Di sini pertanyaannya, kenapa ada beberapa aspek pekerjaan yang memenuhi syarat tempat tinggal? Itu yang ingin saya pertanyakan. Dan jika saya ingin ikut bergabung dalam transmigrasi, apakah program ini sangat menjanjikan ke depan dan kemudian harinya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Oki. Kita langsung saja jawab. Ini kayaknya semuanya ke Pak Dirjen ya. Nuwun sewu Bapak. Gak apa-apa. Monggo Pak. Baik, masih yang pertama Mas Bayu Syafi'i ya. Terkait dengan persyaratan mendaftar sebagai calon transmigran, itu sebenarnya sudah jelas di aturan maupun undang-undangnya. Apalagi ini transmigran yang reguler. Reguler itu ada transmigran umum. Yang pertama memang persyaratannya harus sudah menikah atau sudah berkeluarga, gitu ya. Kecuali memang ada keahlian atau keterampilan khusus yang memang sangat menonjol sehingga dia boleh bertransmigrasi tidak dengan keluarganya. Itu nanti ada persyaratan, nanti bisa datang ke ya, Pak, dinas ya. Bisa datang ke dinas Kulon Progo ya Pak Kadis, kebetulan ada. Kemudian yang jelas memiliki tekad yang kuat, juga semangat yang tinggi untuk membangun Indonesia sebenarnya. Karena sesuai dengan di awal saya sampaikan tujuan transmigrasi itu. Kemudian menurut saya yang penting juga bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah sangat mudah untuk dijangkau. Tidak seperti dulu lagi begitu berangkat itu kemudian hilang dari keluarga, kan tidak. Sekarang yang penting kita memiliki uang kan gitu kan Mbak. Jadi kita mau ke Merauke itu sekarang niat berangkat, nanti malam berangkat udah bisa, sampai besok saya Merauke gitu kan. Ini kebetulan saya karena dibiayai, saya tadi malam sampai acara, kebetulan besok saya akan berangkat ke Kalimantan Utara ke lokasi Trans juga. Jadi cepat saja, Indonesia ini sangat dekat. Dengan syarat itu lagi.
Nah, yang kita cari adalah bagaimana kita bisa sejahtera, kita memiliki aset untuk meningkatkan ekonomi kita gitu. Nah, ini caranya menurut saya kalau dengan model transmigrasi sekarang kan sudah sangat cocok ini. Karena apa? Ke depan transmigrasi tidak sekedar memindah-mindahkan saja, tetapi memastikan bahwa yang dipindahkan ini sejahtera. Untuk itu tadi dicontohkan Pak Warsito. Sekarang itu sudah enak. Karena apa? Nanti yang diberangkatkan itu dengan model katakanlah Transkarya Nusantara. Itu harus sudah ada investasi di situ. Harus ada perusahaan-perusahaan, contohnya tadi perusahaan tebu yang sekarang ada di Sumba Timur atau di Merauke. Itu mereka butuh tenaga kerja. Jadi mereka begitu sampai sana sudah digaji sebagai tenaga kerja untuk memelihara, untuk ngikut proyek, untuk apa di industri tebu itu. Dan kemudian dari lahan usahanya ini bisa bagi hasil. Dikerjasamakan dengan perusahaan, jadi dia selain dia sebagai tenaga kerja, dia juga memiliki saham kepada pabrik tebu tersebut, nih lahan kita dipakai. Gitu. Jadi udah sangat jelas. Jadi persyaratannya itu kemudian tingkat pendidikan. Memang sekarang sudah diutamakan tingkat pendidikan yang minimal itu SLTA lah gitu. Walaupun ada juga yang SMPD ini masih kita toleransi, tapi pendidikan. Artinya ini bisa mendaftar secara person ya Pak? Nggak harus berkelompok ya? Boleh. Person langsung aja ke dinas. Saya khawatir kalau kemudian di online dan seterusnya nanti ada penipuan dan segala. Lebih baik ke dinas saja. Karena ini menyangkut masa depan masing-masing. Baik, ya begitu kemudian Mas Bayu ya. Tadi Mas Oki ya. semenjanjikan apa sih masa depannya? Ini begini, kalau saya lihat Mas Ogi ini mahasiswa ya yang dari Jambi. Jambi cukup banyak kawasan transmigrasi. Ada di Tanjung Jabung Timur, ada di Bungo, ada juga di Sorolangun dan seterusnya. Ini saya kira kawasan-kawasan transmigrasi di sana sangat berhasil. Saya sarankan nanti kalau Mas Ogi ini punya semangat yang besar sama dengan teman-teman yang lain, ikut aja Transpatriot. Transpatriot nanti mendaftar di perguruan tinggi negeri. Nah ini kan lulus, katakannya udah lulus S1-nya ini, yang swasta ini. Daftar aja perguruan tinggi negeri yang tadi saya sebutkan, mungkin yang dekat ya Gajah Mada ya. Ya. Ambil jurusan yang sesuai dengan keinginannya, nanti akan dipetakan masuk di kawasan-kawasan transmigrasi tadi yang saya sebutkan. Setelah lulus di sana, Mas Ogi bisa jadi dengan pengetahuan, keterampilan dan seterusnya bisa kembali ke Jambi, membangun Jambi menjadi CEO seorang pengusaha di sana. Amin. Nah, ini saya kira hal-hal seperti itu harus dibuka cakrawalanya, teman-teman kita masih muda. Saya sebutkan tadi bahwa Indonesia ini cukup bisa ditempuh dalam beberapa saat, tidak usah khawatir dengan konektivitas yang sangat mudah sekarang, jadi jangan khawatir. Yang penting kita punya kemampuan, punya semangat, punya keberhasilan ekonomi, ini sangat mudah kita capai. Saya kira demikian ya Mbak. Ya, berarti Mas Oki pokoknya semangat dulu untuk S1-nya selesai. Setelah itu silakan bisa mendaftar ke Universitas Negeri, khususnya kalau di Jogja di Gajah Mada ya Pak ya. Nah nanti tinggal dipetakan mau kemana, tinggal tunggu aja. Semuanya akan dibiayai nanti. Ya, Anda dapat beasiswanya tuh all out ya, bahkan biaya hidupnya juga diberikan ya Pak ya. Baik, kita masih punya 5 menit lagi, non sewu, pertanyaan mungkin di sesi ini sudah habis, tapi nanti setelah kita selesai talk show Anda masih bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Monggo kami persilahkan. Sebagai penutup saya ingin satu persatu dulu dari Pak Warsito dulu. Pak Warsito, ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda Bapak terkait dengan transformasi transmigrasi ini, monggo. Ini khususnya untuk generasi muda, anak-anak muda, ini dengan program transformasi transmigrasi yang sekarang, ini peluang yang luar biasa. Saya tengok di Jawa itu, kalau ada lowongan kerja 30 orang, itu yang daftar sampai ribuan itu. Ini sudah disiapkan lokasinya, dikasih rumah, dikasih jatah hidup, dikasih peluang untuk kuliah. Ini sangat luar biasa ini. Kalau saya muda itu langsung daftar, sekarang kalau boleh pun juga daftar lagi, boleh kalau boleh. Tapi kemungkinan ini memang peluangnya sangat luar biasa, ini jangan dilewatkan, terutama anak-anak mahasiswa ini yang saya tengok juga banyak mahasiswa yang masih nganggur, ini peluang yang sangat luar biasa. Jadi semangatnya kita tanamkan semangat jiwa kepatriotan,
semangat untuk berhasil. Sekarang itu yang untuk generasi muda yang terutama yang apa ya, yang masih bingung ya ke depannya mau ngapain, nanti kalau saya selesai kuliah mau ngapain gitu ya Pak ya? Iya, saya tengok di Jogja ini juga masih banyak orang yang sudah berkeluarga, belum punya rumah, masih sewa, kerjaan juga nggak tetap. Ini sebenarnya peluang-peluang yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Warsito untuk pesannya dan juga supportnya kepada teman-teman generasi muda. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto ada pesan mungkin kepada teman-teman generasi muda DIY supaya melihat transmigrasi ini sebagai peluang Pak untuk membangun masa depan. Jadi kita dari Dinas Tenaga Kerja mendorong kepada generasi muda di Jogja untuk marilah untuk ikut mengambil bagian dalam Transpatriot ini. Karena tidak hanya sebatas pindah dari tanah kelahiran, tapi di mana kita mempunyai semangat untuk ikut menanam semangat baru di tanah yang baru. Ya, itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjadi semangat teman-teman generasi muda. Ya, Pak Dirjen ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Yogyakarta, Bapak? Monggo, ini mumpung masih ngumpul semua hari ini. Baik, Indonesia ini sangat luas, sangat besar potensinya. Kita punya 154 kawasan transmigrasi tersebar di seluruh Indonesia. Potensinya masih sangat besar. Untuk itu kami mengundang para putra-putri terbaik bangsa, khususnya yang ada di Jogja. Coba silahkan teman-teman eksplor itu potensi dan kekayaan di kawasan-kawasan transmigrasi yang sangat besar. Ini melalui tadi model Transpatriot yang ke depan akan kita kembangkan dan juga Transkarya Nusantara yang penciptaan lapangan kerja. Ini potensi sangat besar dan ini menjadi apa ya? Kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan lah. Menjadi seperti yang kemarin kebetulan tadi di awal Pak Wamen sampaikan tadi. Jadi dengan potensi yang cukup besar yang ada di wilayah Indonesia ini dan kemampuan kita untuk bisa mengolah potensi tersebut, insya Allah kita menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil, menjadi sangat banyak Mbak di kawasan-kawasan transmigrasi yang sangat sukses di sana. Sudah menjadi anggota DPR katakanlah, ada yang jadi kepala daerah di lokasi-lokasi transmigrasi. Ada sebagai contoh ada bupati di Kalimantan Utara asalnya juga dari Jogja dan seterusnya. Ada yang jadi guru besar, ada yang semua dimulai dari membangun lokasi-lokasi baru di kawasan transmigrasi. Jadi jangan manjakan kita hidup di kota yang besar, tetapi hiduplah kita bisa membesarkan kota yang baru. Gitu ya. Itulah saya yang kira, dikatakan. Poinnya menurut saya jangan hidup enak aja di kota yang besar, tetapi hiduplah atau menghidupkanlah menjadi kota-kota baru di kawasan-kawasan transmigrasi. Oke, baik. Pak Dirjen ya, monggo Pak Warsito gimana Pak? Informasi aja, itu di daerah saya, warga Trans nanti jadi Bupati Kampar. Oh, oke. Itu satu angkatan sama Bapak? Enggak sih, adik ya? Duluan saya. Oh, duluan Bapak ya. Oke. Terus ada yang jadi Rektor UIN. Oke. Anak Trans. Yes. Artinya bisa dari berbagai macam segi pendidikan, bisa dari berbagai macam perspektif gitu ya. Artinya jangan anggota dewan pun banyak. Begitu ya Pak ya? Yang orang warga Trans. Oke, sudah ya kalau sudah dihadirkan langsung pelakunya pada yakin ya sekarang ya. Pak Warsito terima kasih sekali. Bapak Kepala Dinas matur nuwun, Pak Dirjen juga terima kasih waktunya untuk hari ini bisa membersamai kita semua. Matur nuwun sekali dan dari talk show ini kita belajar banyak bahwa transmigrasi bukan sekedar program, tapi ini lebih pada gerakan bersama untuk apa? Membangun kesejahteraan bangsa. Dan mari kita satukan langkah, kuatkan sinergi, wujudkan transformasi transmigrasi 5T demi Indonesia yang berdaya dan pastinya berkeadilan. Satukan langkah, satukan Nusantara, kesejahteraan untuk semua. Baik, terima kasih. Saya Vira Maya mohon undur diri live dari Parkir Timur Stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan Anda dalam selalu keberkahan dan mudah-mudahan informasi yang hanya sedikit ini bisa menambah wawasan Anda terkait dengan transformasi transmigrasi 5T. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, matur nuwun teman-teman.